Paulus, mantan Farisi yang dipilih Yesus dan dibenci Arab. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Paulus adalah mantan orang Farisi. Catat baik-baik ya. Paulus itu bukan orang Farisi, tapi mantan orang Farisi. Ya, Paulus yang menulis kitab di Alkitab Perjanjian Baru adalah mantan orang Farisi, bekas orang Farisi ya. Dididik dalam ajaran keras oleh Gamaliel. Gamaliel itu anggota mahkamah agama Yahudi. Tentu saja yang dimaksud Yahudi palsu ya. Kisah 22 ayat 3. Paulus adalah Farisi garis keras dari suku Benyamin. Filipi 3 ayat 5. Paulus itu menganiaya murid-murid Yesus ya. Akhirnya perhatikan, Paulus sendiri ketemu dengan Yesus saat Yesus menampakkan diri selama 40 hari itu. Dan yang terakhir adalah ketemu dengan Yesus. Yesus ketemu dengan Paulus itu. 1 Korintus 15 ayat 8 ini jarang dipahami dan mungkin juga Anda baru dengar ya. Ternyata Paulus pernah ketemu Yesus. Iya, waktu Yesus menampakkan diri 40 hari. Hari-hari terakhir, di hari terakhir Paulus pernah ketemu dengan Yesus ya. 1 Korintus 15 ayat 8. Maka Paulus tobat menjadi percaya dan mengaku sebagai pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi Paulus itu menjadi pengikut Kristus ya di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Setelah Yesus naik ke langit ditutupin awan ya. Yesus memilih Paulus menjadi, perhatikan, alat pilihan ya. Bukan sembarang alat pilihan. Satu-satunya kalimat di dalam pemilihan para rasul ya dan para nabi yang di Yesus berkata alat pilihan. Ini bukan sembarang alat ya. Dia aku pakai sebagai yang terpilih adalah cuman kepada Paulus. Kisah 9 ayat 4, ayat 5 dan ayat 15. Tempat kejadian peristiwanya sama, yaitu jalan menuju ke Damsyik. Yesus menampakkan diri pada hari ke-40. Dia menampakkan diri, lalu nggak lama kemudian besoknya, ya ketika Yesus sudah naik ke surga, naik ditutupin awan, Yesus memilih Paulus dari langit. Ya, di dalam kisah 9 ayat 4 dan 5. Sebagai mantan Farisi, ingat ya, mantan Farisi. Maka Paulus berani berkata ajaran Pak Farisi itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Farisi adalah ajaran copy paste edit. Farisi adalah ajaran copy paste edit dari Perjanjian Lama. Lalu disusunlah kitab palsu, yaitu hasil copy paste edit itu namanya Tanak. Paulus adalah mantan Farisi, mantan penganut Tanak ya dari hasil copy paste itu. Paulus masih berumur 27 tahun saat dipilih Yesus. Paulus masih seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, artinya belum memenuhi syarat usia 30 tahun ya saat dipilih oleh Yesus jadi alat pilihannya. 1 Korintus 15 ayat 8. Paulus perlu waktu 3 tahun ke Damsyik supaya genap usianya 30 tahun, barulah Paulus berani gabung dengan murid-murid lainnya. Galatia 1 ayat 17. Lalu Paulus masih 14 tahun lagi memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil Kristus. Injil kan artinya Yesus ya. Di tanah Arab ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Sehingga totalnya Paulus memberitakan Yesus Kristus di tanah Arab selama 17 tahun.
Paulus adalah rasul yang dipilih Yesus menjadi alat pilihan bagiku, kata Yesus di dalam Kisah 9 ayat 15. Yesus yang memilih Paulus. Jangan kebalik ya. Jangan kok Paulus membuat ajaran sendiri ya. Paulus itu dipilih oleh Yesus ya. Maka semua apa yang tertulis, apa yang ditulis oleh Paulus bersumber 100% dari Yesus Tuhan Allah. Paulus akhirnya menulis 14 kitab dari 27 kitab perjanjian baru. Perhatikan, Paulus tidak membuat ajaran sendiri seperti yang dituduhkan banyak orang dari non-Kristen. Ini alasan Paulus dibenci oleh Arab. 1. 17 tahun memberitakan Yesus Kristus di tanah Arab. Dari tahun 33 Masehi sampai 50 Masehi, Paulus memberitakan Yesus Kristus di Arab Barat dan Arab Timur, Damsyik sampai Turki. Gara-gara Paulus memberitakan Yesus Kristus di tanah Arab inilah sudah banyak Kristen Arab sejak abad pertama Masehi. Fakta ini dibenci oleh orang-orang Arab sebab dengan fakta ini, kata Allah sudah lebih dulu diucapkan oleh Kristen Arab. Nomor 2, membongkar bahwa Arab itu pagan. Selama 17 tahun di Arab, Paulus membongkar fakta bahwa Arab adalah daerah pagan. Pagan artinya penyembah banyak berhala, banyak ilah ya. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Tentu fakta ini adalah sangat dibenci oleh Arab. Ketiga, Paulus memperkenalkan Allah Allahu Ahad yang punya nama. Paulus menjadi sangat dibenci kalangan Arab sebab Paulus memperkenalkan Allahu Ahad wa Rabbani yang punya nama Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 6 yang dikenal sebagai syahadat Kristen Arab. Tentu saja Arab sangat tertampol ya. Ternyata syahadat sudah diucapkan oleh Kristen Arab sejak abad ke-1 Masehi. La ilaha illallahu ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Salam Pendeta HTD ya. Bapak Ibu Saudara, memang fakta ini sangat mengejutkan ya. Semua menjadi jungkir balik ya dengan pemberitaan Paulus di tanah Arab ya. Paulus itu mantan Farisi, tetapi oleh orang-orang dari non-Kristen digoreng-goreng Paulus itu Farisi. Karena Yesus berkata, waspada terhadap ragi orang Farisi. Itu Paulus itu Farisi. Tak kasih tahu, Paulus itu mantan Farisi. Ndul. Paulus itu mantan Farisi. Sampai dia mengatakan ajaran Farisi itu sampah. Ya, lalu digoreng. Paulus itu orang Farisi katanya. Yesus berkata, waspada terhadap ragi orang Farisi itu. Farisi itulah pendiri agama Kristen. Paulus itu dipilih oleh Yesus menjadi alat pilihan baginya. Ndul. Bukan Paulus yang sok mau membuat tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang 14 itu. Itu semua bersumber dari Yesus. Ya, Paulus yang sangat membenci Yesus ya. Anda nggak tahu toh, dia sudah pernah ketemu Yesus dulu. Habis ketemu dulu, beberapa saat kemudian Yesus diangkat ke langit, ditutupin awan, lalu dari langit Yesus memilih Saulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Ya. Sebenarnya sih tidak pernah ganti ya sebenarnya ya, tapi di Alkitab sini ditulis Paulus ya, sudahlah ya. Ya. Clear? Jadi dibenci oleh Arab betul ya. Lalu oleh di sini ya toh. Di sini digoreng-goreng ya toh. Kristen itu bukannya ajaran Yesus.
ajaran Paulus, tak kasih tahu ya ndul, ya. Paulus itu dipilih oleh Yesus, bahkan hanya satu-satunya yang Yesus sendiri berkata, dia alat pilihan bagiku. Ya. Artinya ini enggak sembarangan, dan itu betul, gitu. Paulus menulis 14 kitab dari 27 kitab. Ya, ya hampir 50% ya kan. Ya, malah lebih dari 50% ya. Lebih dari 50%. Kalau dari jumlah apa tema atau jumlah ayat dan sebagainya, bahkan sampai 66% lah ya, atau ya 65-an lah ya. Tuh, dari mantan orang Farisi. Anda tahu orang Farisi itu apa? Farisi itu Yesus sendiri berkata di dalam Matius 23 ayat 2, kamu menduduki kursi Musa. Artinya jiplak, yaitu copy paste edit dari perjanjian lama. Ya, seperti itu ya. Jadi jadilah tanak ya. Tanak itu dari orang Farisi ya. Jadi Paulus itu sudah tobat ya Ndul ya, sudah tobat ya, lalu dia mengatakan mana itu ya sampah itu, ajaran Farisi itu sampah ya. Paulus itu jadi orang Farisi paling-paling 14 tahun. Anggap saja kalau umur dia itu waktu itu ke akil balik 13 terus belajar sampai tobat aja umur 27. Hanya 14 tahun loh. Dia sebagai ajaran Farisi hebat ya. Dari remaja ya umur 13 akil balik lah ya. 14 tahun menjadi sangat ahli di dalam kitab. Tan Hoi Nai 35 tahun di Tritunggal. Ya. Peristiwanya kurang lebih sama dengan Paulus ya. Anda yang tidak pernah atau Anda yang belum pernah yang ngerti yang namanya dipilih Allah ya. Ya. Paulus kan melihat cahaya lalu dengar suara toh. Saya mendengar suara doang tanpa melihat cahaya. Sama-sama roboh sama. Paulus juga roboh gitu, saya juga roboh seperti itu. Waktu itu saya belum jadi Kristen ya. Saya masih di agama lama saya. Kalau Paulus itu Farisi, kalau saya ya agama lama saya ya. Sama, kalau saya cuma mendengar suara kamu ikut aku, roboh Pak, roboh aku. Dalam beberapa detik ya seperti apa ya, tidak ingat apa-apa. Sama ya. Ya seperti itu ya. Ya pada usia ya saya sih sudah SMP mau SMA ya, artinya sudah 15-16 lah. Seperti itu ya. Anda yang tidak pernah mengalami, jadi Anda nggak bisa ngerti bedanya mantan. Ya, saya mantan keyakinan di luar Kristen. Paulus mantan Farisi. Mantan kok disebut. Namanya mantan ya mantan, bekas gitu. Lalu dia dipilih oleh Yesus. Anda yang tidak pernah merasakan dipilih oleh Yesus ya akan berkoar-koar, menggoreng-goreng gitu. Anda pernah mengalami seperti yang saya alami enggak? Ya mendengar suara langsung seperti geledek. Saya jelas mendengar kamu ikut aku, sementara tante saya dengar suara geledek jeguer di siang hari bolong sekitar jam 3. Jam 15. Ya 14.15 lah. Ya seperti itu ya, sama dengan kejadian Paulus ya. Lalu nih jadinya orang kayak gini nih ya. Anda mau hujat caci maki Tan Hoi Nai kagak ngaruh, tak kasih tahu ya. Ya nggak akan ngaruh apa-apa ya. Paulus dihujat sana sini, termasuk kalian hujat-hujat gitu. Gara-gara Paulus inilah ya yang boleh dibilang memberitakan di tanah Arab berapa tahun? 17 tahun. Pertama kali muncul syahadat Kristen Arab. Ini fakta, Anda nggak bisa tutupi. Di tanah Arab itu ada syahadat Kristen Arab. Ya. Penggunaan kata Allah lebih dulu, jauh lebih dulu, abad pertama. Nanti didukung juga oleh Petrus di dalam Kisah 2 ayat 11. Sudah ada orang Kristen Arab. Ini fakta yang Anda nggak bisa goreng-goreng. Gitu. Seperti itu. Di Alkitab bahasa Arab semua ditulis kata Allah dan Isa Al-Masih kok.
Ya nggak usah jauh-jauh ke Arab, Melayu aja lah, Brunei lah, bahkan Melayu Melayu Indonesia juga ada suku Melayu tuh, itu juga ditulis Allah, ditulis Isa Al-Masih, ya. Jauh lebih dulu abad pertama, Dul. Sudah sejak abad pertama udah ada Kristen Arab, ya. Jadi yang mengucapkan syahadat pertama kali orang Kristen Arab, betul. Cuman syahadatnya beda-beda. Karena di situ ada Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Syahadatnya Kristen Arab itu Allahnya dan Tuhannya punya nama. Itu saja. Ya, yang membedakan ada namanya. Siapa? Isa Al-Masih. Dan syahadat itu hanya untuk Tuhan Allah, nggak ada syahadat untuk sebut-sebut lain ya. Namanya syahadat itu kan pengakuan iman. Iman itu ya hanya untuk Tuhan dan Allah. Ya, tidak ada iman untuk nabi, nggak ada iman untuk nggak ada. Ya, iman itu untuk Tuhan Allah aja. Ya, syahadat itu bahasa Arab dan Kristen Arab sudah melakukan syahadat. Untuk cross checknya Anda cross check ke Google aja. Apakah Kristen Arab sudah melakukan syahadat lebih dulu? Jawabannya yes. Itu kerjaannya siapa? Ya kerjaannya Paulus. Makanya Paulus digoreng-goreng, mantan dibilang bukan mantan. Paulus itu Farisi. Yesus berkata, oh, waspada ragi orang Farisi. Paulus itu mantan Farisi, Ndul. Bahkan Farisi dikatakan sampah. Very clear penjelasan ini Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai sekarang Paulus tetap dibenci oleh orang-orang Arab ya, orang-orang yang berbasis Arab. Ya seperti itu, karena ya ini fakta Alkitab, saya nggak perlu pakai dukungan sejarah prasasti. Ayat Alkitab sudah very clear, ayat menguatkan ayat, sudah sangat clear ya. Jadi segala kemuliaan untuk Yesus Kristus, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.